Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'sa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sangat bersyukur kepada Allah masih diberi waktu, masih diberi umur. Kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar umur ini disertakan pula kepadanya kesehatan sehingga kita bisa efektif menggunakan sisa umur hidup kita dengan sebaik-baiknya. Jika kita diberi kesehatan, maka adalah modal besar agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu berlalu, tentu kita sangat berharap kita bisa mengisinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat ingin termasuk di dalam doanya Nabi Muhammad SAW, wal hayata ziyadatan li fi kulli khair. Kita sangat memohon kepada Allah agar tambahan umur adalah tambahan kebaikan. Rasulullah menyebut bahwa orang yang afdal adalah yang tola umuruhu, yang panjang umurnya dan baik amalnya. Adapun seburuk-buruk orang adalah orang yang panjang umurnya tetapi buruk amalnya. Maka kita memohon kepada Allah mudah-mudahan umur kita ini betul-betul bisa kita manfaatkan sebaik mungkin sehingga berbuah pahala yang banyak dan kita bisa kembali kepada Allah dalam kondisi berbekal dengan bekal yang banyak sehingga kita dipantaskan oleh Allah masuk surganya insya Allah. Kita juga sangat bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, dan mudah-mudahan dengan kita belajar duduk di majelis mendapatkan nikmat ihsan, di mana kita merasa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, sehingga perkataan kita, perbuatan kita, pandangan mata kita semuanya terukur dan terkategorikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu semua kegiatan yang Allah cinta dan ridho, lahir dan batin. Kita benar-benar memohon kepada Allah taufik untuk bisa mengkonversi setiap titipan nikmat menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah esensi kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Memang kita diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Maka setiap apapun yang nempel di kita harus kita pikirkan supaya bermanfaat dan terkategorikan kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduk kita pagi ini membantu kita untuk mendapatkan itu semua insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk mencintainya, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari mencintai orang tua kita, saudara kita, bahkan diri kita sendiri. Adalah Umar bin Khattab ketika menyatakan, saya mencintai diriku, kemudian mencintai dirimu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, belum cukup ya Umar, maka sekarang aku mencintaimu ya Rasulullah lebih dari diriku. Itu baru betul ya Umar. Dari situ kita tahu bahwa meneladani Nabi Muhammad SAW itu besar sekali manfaatnya buat kita. Kita bersolawat kepadanya, justru akan Allah kembalikan kepada kita dalam kebaikan yang banyak. Maka kita berselawat kepadanya sekaligus memberi pesan bahwa kita akan mengikuti seluruh risalah-risalahnya. Sekali lagi mudah-mudahan duduk kita di sini memudahkan kita untuk memahami risalahnya sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita untuk terus di atas sunnah-sunnahnya
Dan pada akhirnya kita kalau meninggal pun di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, di dalam kesabaran yang nyata, di dalam kesyukuran yang nyata, sehingga kita kembali kepada Allah sungguh-sungguh dalam keadaan yang disambut oleh malaikat, salamun alaikum bima sabartum, selamat kepada kalian, kepada kita semua, disebabkan karena kesabaran kita sepanjang kita hidup di dunia. Kita sama-sama tahu di dunia ini begitu banyak nih problematika yang kita hadapi, baik dari dalam maupun dari luar. Dari dalam, dari luar selalu ada saja yang membuat kita harus menguji diri kita. Maka kita berharap kepada Allah mudah-mudahan termasuk orang-orang yang sabar dan selalu bersyukur di dalam setiap keadaan, insya Allah. Di dalam musibah kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa kita sadar semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Allahumma jurni fi musibati fakhluf li khairan minha. Dan saya mohon kepada Engkau ya Allah agar setiap musibah yang kita terima berbuah pahala. Inilah sifat ya orang-orang mukmin yang ketika menghadapi sebuah keadaan dia tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita mulai amat-amati di sepanjang 3 bulan ke depan, karena kita sama-sama tahu sekarang di bulan Dzulqa'dah. Dan Allah berfirman di dalam Quran surah At-Taubah ayat 36, "Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Ila akhir ayat. Bahwa perhitungan bulan di sisiku, kata Allah, ada 12 bulan. Ini untuk membantah orang-orang yang di zaman itu ya, menyebut bahwa perhitungan bulan lebih dari 12, diada-adakan. Orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik menyebutkan bahwa perhitungan tidak 12. Maka Allah tegaskan perhitungan bulan di sisiku, kata Allah, 12 bulan. Dan itu dihitung dari perputaran bulan. Perputaran bulan, makanya disebut hijriyah. Karena lebih adil nih. Dengan perputaran bulan itu kita kadang-kadang bisa puasa di bulan panas, kadang-kadang puasa di bulan hujan. Kalau dengan menghitungnya dengan matahari maka akan tetap seperti itu saja, nggak ada perubahan. Kalau dengan hijriyah maka kita kadang-kadang biasa saja puasa di bulan lagi panas gitu, tapi kadang-kadang lagi hujan. Karena memang yang betul perhitungan di sisi Allah adalah perhitungan lewat hijriyah, dan semua perhitungan syariat terkait dengan waktu maka hitungannya adalah hijriyah. Termasuk yang mengamalkan puasa Ayyamul Bid itu juga perhitungannya dengan hijriyah. Dikatakan tengah bulan adalah tengah bulan hijriyah. Dan kita sekarang berada di salah satu yang disebut dalam ayat itu, yaitu minha arba'atun hurum. 4 diantaranya adalah bulan-bulan hurum. Kemudian Rasulullah bersabda, salah satun mutawaliyat, 3 yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Sekarang kita ada di bulan Dzulqa'dah. Kemudian nanti Dzulhijjah, Al-Muharram. Dan ini adalah bulan-bulan haji. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu bulan-bulan haji. Makanya sebagian saudara kita sudah berangkat nih ke Mekah. Kalau sudah di bulan haji, bulan Syawal, maka dia sudah bisa tawaf kudum namanya, ya, tawaf pertama itu untuk umroh wajibnya. Kalau kita umrohnya di bulan puasa itu nggak boleh, harus ngulang umrohnya. Makanya sebagian mereka sudah berangkat di awal-awal karena untuk membagi waktunya, untuk membagi jadwal keberangkatan, sehingga mereka 40 hari di sana. Makanya hajian itu lebih enak yang bayar murah sebenarnya, di sana malah lama gitu, malah lama gitu. Yang mahal kan malah cepat, ngapain, rugi banget gitu. Adik saya itu kemarin tanggal 2 sudah berangkat, tanggal 2 Mei sudah berangkat. Di Madinah tok aja 8 hari. Umroh kalau bayar segitu kan ya mahal banget nih. Jadi sebenarnya untung dengan haji yang reguler itu, malah sebenarnya untung. Karena adik saya orangnya aktif, kemarin itu ya di samping ke Masjid Nabawi, ke Masjid Kuba, jalan sendiri gitu. Dasar orang aktif itu ke Masjid Jum'atain dan lain sebagainya, dilaksanakan semua itu. Terbiasa untuk berkegiatan sendiri itu, suami istri itu memang Masya Allah. Jadi bisa efektif banget. Jalan kaki, Masya Allah.
masih sehat. Jadi haji ini kalau masih sehat itu memang menakjubkan. Jadi kita sekarang ada di bulan Hurum itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebut maksud bulan Hurum adalah bulan di mana kita panen. Panen dari dua sisi. Bagi orang yang rajin beribadah maka panen pahala. Bagi orang yang buruk maka dia panen dosa. Karena bulan Hurum adalah bulan di mana setiap amal baik itu dilipat-lipatkan pahalanya. Sebaliknya perbuatan buruk dilipat-lipatkan dosanya. Makanya kita mengamati betul di bulan ini agar betul-betul titipan nikmat dari Allah benar-benar harus terkonversi menjadi kebaikan. Dan kita sangat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terpaksanya kita dikasih sakit, maka mudah-mudahan sakit kita menyabarkan kita. Kesabaran kita atas sakit yang kita terima, maka itu juga berbuah pahala besar. Kadang-kadang orang menjadi merasa butuh dengan Allah itu justru dengan kekurangan. Maka jikalau ada kekurangan di bulan-bulan ini, jadikan itu sebagai bekal untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur banget kalau diberi kesehatan. Dengan sehat, dengan bisa benar-benar efektif, tegak sholatnya banyak. Masya Allah. Jadi kita benar-benar mengamati diri kita sendiri dalam 3 bulan ke depan ini untuk terus efektif berbuat baik. Berbuat baik dari dua sisi. Baik untuk diri sendiri maupun baik untuk orang lain. Maka kita sekali lagi memohon kepada Allah semoga limpahan taufik diberikan kepada kita semua insya Allah. Nah Bapak Ibu semuanya, kita perhatikan di antara yang kita sangat concern di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram adalah satu aktivitas yang kalau bisa memproduksi pahala banyak, tentu saja itu kita lakukan karena berlipat-lipat. Sebaliknya, jikalau kita melihat ada hal-hal yang berpotensi menggugurkan dosa kita, maka kita hindari. Kemarin saya sampaikan di beberapa masjid tentang hadis ini. Salah satun la turfa'u lahum sholatuhum fauqu ru'usim sibron. Ada 3 golongan yang tidak diangkat sholatnya. Nah ini yang jangan sampai terjadi di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Eman-eman. Seharusnya kita panen pahala, tetapi sebaliknya kalau kita salah memposisikan diri maka kerugian yang sangat besar. Yang pertama adalah ama kauman rajulun, seorang laki-laki ama kaumun wa hum lahu karihun. Seorang laki-laki yang mengangkat dirinya menjadi seorang imam, imam apa saja imam apa saja, bukan hanya imam sholat sementara yang di belakangnya tidak ada yang suka, ada yang tidak suka. Tidak suka itu karena sifatnya, karena tidak tahu hukum-hukumnya, dan ini terjadi di beberapa masjid. Saya itu kemarin diajak diskusi di salah satu masjid, yang masjid ini adalah masjid ampiran gitu. Bagian dakwahnya gitu. Justru bagian dakwahnya ini beliau itu juga adalah pengurus struktur di salah satu organisasi yang besar, Muhammadiyah lah, saya sebut ada namanya. Itu nggak bisa ngimam sebenarnya beliau itu nggak bisa ngimam, tapi selalu saja maju ngimam. Makanya akhirnya jadi pembicaraan di kalangan jamaah. Nah yang seperti itu kan membahayakan dirinya, Jadi kalau Pak Hartono tadi udah bagus nih, Masya Allah. Belajar tahsinnya berhasil Pak Hartono. Bahasanya udah bagus nih dengan Masya Allah. Kol-kolahnya sudah jadi, Masya Allah, Masya Allah. Jadi orang seperti itu tuh bahaya nih, karena dia tidak diangkat sholatnya. Jangan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya sejengkal di atas kepala saja nggak diangkat. Makanya saya juga nggak habis pikir kenapa pemilihan
kepengurusan di organisasi yang berbasis agama kok tidak diseleksi itunya gitu. Jadi kan tahu bahkan ini saya diceritain sama bagian hukum Muhammadiyah, rektor UMY itu sekarang nggak bisa ngimam loh. Subhanallah, saya diberitahu rektor loh boleh untuk bicara tapi nggak boleh untuk imam. Sekarang gara-gara kemarin ada kasus besar banget nih, suruh imam berantakan nggak karu-karuan. Ini rektor loh ini. Subhanallah. Jadi saya juga nggak habis pikir untuk mengimami perguruan sebesar UMY, masa ya pemilihannya nggak selektif, maksudnya itu apa ya, hanya masalah politik saja gitu. Harusnya kan ya standar minimalnya itu kan dipakai kan, misalnya hafal hadis arba'in, hafal hadis umdatul ahkam misalnya, kemudian paham tentang hukum-hukum bacaan. Ya kan menyedihkan kan, masa rektor imam keliru kan, parah banget itu. Dan ini terjadi di ranting-ranting gitu, terjadi di ranting-ranting seperti itu. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik ya, untuk supaya jangan sampai terjadi seperti itu. Kita menitipkan anak-anak kita di sana kan, sebagian kan universitasnya kan banyak sekali. Tapi itulah Rasulullah menyebutkan ama kauman rajulun ama kauman wa hum lahu karihun. Ada seorang yang menjadikan dirinya sebagai imam tetapi dia keliru, maka dia tidak diangkat sholatnya. Kemudian yang kedua yang tidak diangkat sholatnya, ini khusus gue kan, ibu-ibunya cuma sendirian. Seorang wanita, seorang istri berangkat tidur sementara suaminya belum ridho kepada dia, marah. Ya marah karena apa saja. Makanya di antara kebiasaan istri kepada suami adalah ketika menjelang tidur, mas sampean pun ridho napa dereng, nek ridho kula tak sare. Nek Pak Eko mesti langsung ridho lah. Istri saya juga gitu nih, kalau mau tidur gitu. Ya ritual tiap malam tuh kayak gitu mesti. Pegang tangan terus jenengan pun ridho dereng. Gitu. Kalau dia udah capek banget, saya belum capek maksudnya, saya masih belajar gitu. Tak turut disik yo gitu. Gitu. Yaitu karena berangkat dari hadis ini, bahwa di antara orang yang tidak diangkat sholatnya adalah orang yang dia tindak sare sementara suaminya dalam kondisi marah. Yang ketiga adalah wa akhwani mutasoriman, adalah dua saudara yang saling bertengkar. Hatta yastoliha, sampai kemudian mereka berbaikan. Maka orang ini tidak diangkat sholatnya. Makanya di dalam 3 bulan ini yang Allah sebut sebagai bulan hurum, salah satu mutawaliyat, 3 yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram, maka yang seperti ini dihindari. Ini contoh saja. Contoh dari hadis ini kita tahu bahwa ada potensi orang gugur pahalanya gara-gara kekeliruan di dalam memahami syariat. Sebaliknya, segala sesuatu yang berpotensi mendapatkan pahala banyak aja dilakukan gitu. Sekali lagi, tafsir Ibnu Abbas terhadap At-Taubah 36 adalah bahwa memang ketentuan Allah 12 bulan lewat perhitungan perputaran bulan, 4 diantaranya dipilih menjadi bulan yang istimewa, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Maksudnya adalah semua kebaikan dilipatkan pahalanya, semua keburukan dilipatkan dosanya. Maka dikatakan sebagai bulan panen. Bagi orang yang baik panen pahala, bagi buat orang yang elek panen dosa. Memang 3 bulan ini. Makanya kita berharap betul. Beruntunglah mereka yang hajian sekarang. Masya Allah. Tidak ada pahala yang pantas bagi orang yang hajinya mabrur kecuali surga. Bayangkan, berarti kalau ada orang pulang hajian mabrur, kita melihat penduduk surga berjalan di muka bumi loh. Makanya ciri orang mabrur itu, nanti kita kembali yang kita bahas minggu lalu, yang kita mulai dari Quran surah As-Saffat 83 sampai ketika Ibrahim alaihissalam akhirnya meminta kepada Allah untuk dikirimkan seorang anak. Apa jawaban Allah? Di ayat 100 dikatakan, Rabbi habli minas solihin. Nah, itu kan dari 83 sampai 99 itu kan menyebut kisah Ibrahim sebagaimana kita sudah bahas di minggu yang lalu. Kemudian kita tahu ada kalimat dari ayahnya Ibrahim alaihissalam ketika dia menyebut, loh kamu itu terus-terusan menghina sesembahan kami toh, kata bapaknya. Kalau kamu terus saja seperti itu akan aku rajam kamu, kan gitu bahasanya tuh. Kemudian ada kalimat yang sangat membuat Ibrahim sedih, yaitu pergilah kamu dari hadapanku dalam waktu yang lama, kan gitu kalimat bapaknya itu.
Maka Ibrahim mengatakan, salamun alaikum, semoga keselamatan untuk engkau wahai ayahku, dan aku akan berusaha mintakan ampun kepada Allah untukmu. Walaupun akhirnya dilarang ya, kalau sudah meninggal kan dilarang. Jadi keadaan di mana Ibrahim alaihissalam sangat sedih diusir oleh ayah kandungnya, ya, rasanya kayak apa? Diusir oleh ayah kandungnya, gimana coba? Kebayang nggak? Jangan diusir oleh ayah kandung. Sudah pergi sana yang lama, saya nggak mau lihat kamu dalam waktu yang lama. Ada kalimat dalam waktu yang lama. Makanya Ibrahim itu pergi dalam kondisi remuk redam. Rasa sedihnya itu berlipat-lipat. Dia meninggalkan ayahnya, meninggalkan ibunya, meninggalkan kerabatnya, meninggalkan tempat tinggalnya. Kita saja kalau pergi dari tempat kita saja kan sedihnya kayak mana, ini seluruhnya. Maka kemudian beliau meminta teman kepada Allah dengan kalimat Rabbi habli minas solihin. Ini di ayat 100-nya As-Saffat 100. Ya Allah, saya mohon kepadamu seorang anak yang soleh. Dijawab oleh Allah di ayat 101, fabasarnahu bihulamin halim. Nah ini jadi poin kita setelah kita mempelajari sejarahnya di sini di ayat ini. Allah memberikan kabar gembira, fabasarnahu bihulamin halim. Saya kabarkan kepada Ibrahim, kami kabarkan kepada Ibrahim dengan datangnya seorang anak yang halim. Ini Ibrahim alaihissalam sendiri disifati sebagai orang yang halim, anaknya juga disifati sebagai orang yang halim. Nah, kalau kita merujuk tentang definisi halim, itu kesimpulannya sampai pada titik ini. Halim adalah sifat untuk menyifati akhlak, puncaknya akhlakul karimah. Jadi puncaknya akhlak yang baik itu ya sifat halim itu. Kebaikan, kejujuran, kedermawanan, itu semua adalah akhlak yang mulia. Nah, akhlak mulia itu ada pemimpinnya, yaitu sifat halim. Makanya dikabarkan kepada Ibrahim punya anak yang halim. Fabasarnahu bihulamin halim. Kami kabarkan kepada Ibrahim kabar gembira dengan datangnya seorang anak yang halim. Sebagai seorang nabi, beliau langsung tahu. Begitu diberi kalimat akan punya anak yang sifatnya halim, pasti akan ada ujian besar. Orang itu kan mendapatkan gelar sabar, itu kan kalau sudah teruji kesabarannya, ya enggak? Kayak wong sabar, buktinya, oh dulu waktu diuji, anaknya meninggal dia sabar, bangkrut dia sabar, disolimi dia sabar, maka dialah orang sabar. Paham ya? Jadi Ibrahim itu begitu diberitahu dengan kabar bahwa akan datang seorang anak yang halim, dia langsung, di dalam tafsir dikatakan dia tahu bahwa dia akan menghadapi ujian yang sangat besar. Ibrahim ketika diusir oleh ayahnya itu umur 20 tahun. Seorang pemuda, begitu kan ya? Kalau dengan lihat ayatnya, ketika hendak disidang, tadi ada seorang pemuda bernama Ibrahim yang menghancurkan berhala-berhala itu. Bukan seorang tua, ya, seorang pemuda. Memang penggerak dakwah itu memang harus orang muda, karena masih energi, masih semangat. Ya. Seorang pemuda. Kemudian dia sedih, dia berdoa, Rabbi habli minas solihin. Berapa lama dikabulkannya? Setelah dia berumur 80 tahun. Berarti nunggunya 60 tahun. Kebayang nggak? Ini doa 60 tahun kuat nggak? Kita minta sekarang berdoa besok dikabulin. Ibrahim alaihissalam Khalilur Rahman. Hanya dua nabi yang punya gelar Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Dialah Ibrahim alaihissalam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta kepada Allah teman karena kesepian luar biasa. Dikabul, ya. Tetapi 60 tahun nunggunya. Subhanallah. Kita itu melaksanakan kurban itu harusnya begini nih yang dipelajari. Pokoknya pesan-pesan inilah dua aktor utama di dalam kisah Idul Adha.
kisah terkait dengan penyembelihan, inilah profil aktornya, yaitu Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam yang disifati sebagai seorang yang halim. Saya mengambil dari salah satu kitab tentang ciri-ciri halim. Yang pertama, dia jujur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sifat dasarnya dia jujur. Kemudian halim itu merujuk kepada sifat orang yang selalu bersikap lapang dadanya. Gitu nggih. Jadi pertama, orang halim itu adalah orang yang selalu lapang dadanya di semua situasi. Tadi saya katakan orang halim mendapatkan musibah mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah, akan kembali kepada Allah. Allahumma jurni fi musibati fakhluf li khairan minha. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau agar musibah yang saya terima ini berbuah pahala. Ini orang halim ini, dia lapang dadanya. Hatta dalam kondisi dia kena musibah. Dan al-halim ini menduduki peringkat tertinggi di dalam akhlak mulia. Jadi akhlakul karim, akhlak mulia itu puncaknya yang seperti misalnya istighfar itu ada astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih, ada robbik firli, dan yang lain. Maka ada sayyidnya. Sayyidnya adalah sayyidul istighfar. Ada pemimpinnya namanya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk, dan seterusnya. Nah, dalam kasus akhlak mulia, maka puncaknya adalah sifat halim ini. Jadi orang halim itu dia dadanya sangat lapang. Dia jujur, dia dermawan, itu selalu nempel dalam dirinya. Kemudian di dalam Al-Quran, kalimat halim ini disebutkan dalam sighot fa'il. Jadi dalam bahasa Arab ada penyebutan begini. Jadi ada kalimat yang mempunyai kandungan sangat. Jadi menyebut sifat halim itu selalu dengan sangat. Maksudnya begini, orang halim itu nek api yuk api men, itu maksudnya itu. Dia pakai sighot fa'il, jadi kalimatnya kalimat penyangatan. Dia dermawan, sangat dermawan. Dia baik hati, sangat baik hati. Begitu tuh orang halim itu. Nah, bayangin aja, jadi kan kebayang nggak, nunggu 60 tahun. Sudah tumbuh dewasa 13 tahun Ismailnya, tahu-tahu diperintahkan untuk disembelih. Kalau orang nggak halim gimana ceritanya? Ismailnya sendiri alaihissalam, seandainya dia tidak halim, mending Melayu, ya enggak, aku disembelih. Makanya dadanya tuh lapang banget, baiknya tuh sangat baik gitu loh. Gimana tuh coba? Ini sebenarnya yang hendak Allah tunjukkan dengan kegiatan Idul Adha kita sebenarnya. Jadi kita harus mengambil bagian itu. Kalau teknisnya kita menyembelih, fikih dan sebagainya, saya kira semua kita sudah memahami lah, insya Allah. Kita punya uang, kita belikan hewan kurbannya, kemudian pada tanggal 10 disembelih, tata cara penyembelihannya bagaimana, kemudian cara membaginya bagaimana, itu kan insya Allah teknisnya. Tapi lihatlah tentang mengapa ini dilakukan. Kita kan sedang menghidupkan sunnahnya Ibrahim alaihissalam. Jadi di antara Idul Kurban itu ada 4 manfaat besar yang hendak diambil. Ada 4 yang kita ambil, yaitu yang pertama mengingat perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Dengan itu kita menghidupkan sunnah. Adapun hikmah yang bisa kita ambil besar sekali. Perintah yang besar, bayangkan Ibrahim alaihissalam itu mendapatkan perintah lewat mimpi. Adalah jalur paling lemah dalam hal menerima wahyu. Karena menerima wahyu itu bisa lewat Allah berbicara langsung. Kemudian Allah kasih ilham. Kemudian Allah tiupkan lewat malaikat di hati seorang nabi. Atau malaikat datang dalam bentuk rupa manusia. Yang paling rendah itu mimpi. Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah menyembelih Ismail itu lewat mimpi, dan hanya sekali. Nah, ini dikatakan orang halim. Dia tidak mengatakan mimpiku bener apa ora yo, coba tak tunggulah mimpi meneh apa ora. Enggak begitu gitu.
langsung dia eksekusi langsung. Dia katakan kepada anaknya, ya bunayya inni arafil manam ani atbahu. Wahai anakku yang sangat saya sayangi, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku aku menyembelihmu. Dengan mimpi, di dalam mimpi sebanyak. Kemudian Ibrahim mengatakan, fandur madataro. Coba kamu pikirin. Ini juga diantara pelajaran yang kita ambil adalah kita mengajak diskusi anak kita. Tidak ngejat, tidak mendirect, tapi mengajak diskusi kalau sudah dewasa. Ini dewasa di sini kalau dalam kasus Ismail AS itu 13 tahun. Falama balagha ma'ahu sa'ya, itu diantara tafsirnya adalah dia sudah bisa diajak kerjasama. Itu para ahli tafsir mengatakan 13 tahun. Maka bahasa untuk anak 13 tahun sudah kalimat piye menurutmu gitu. Fandur madataro. Maka kemudian anaknya segera menjawab, ya abatif al matu'mar. Wahai ayahku yang sangat saya sayangi. Kata-kata abatif itu menunjukkan kecintaan yang sangat. Matu'mar, udah dilaksanakan aja. Ini orang halim nih, kayak gini, nggak Melayu dia. Kemudian ada kalimat satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insya Allah engkau akan menemukanku sebagai orang yang sabar. Nah ini juga bahasa yang sangat indah karena dia tidak mengatakan engkau akan menemukanku sebagai orang yang sabar, tapi dia mengatakan insya Allah engkau akan menemukanku sebagai orang yang sabar. Menunjukkan dia tidak sombong bahwa dia akan sabar itu jika Allah menghendaki. Gitu. Dan kita sama-sama tahu ya, bahwa orang yang melaksanakan seperti itu akhirnya dikasih solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti untuk jadi di antara faedahnya adalah mensyukuri nikmat kehidupan. Karena Allah telah menyelamatkan, memberikan solusi atas ketaatan Nabi Ibrahim dan Ismail dengan menggantinya dengan seekor kambing. Maksudnya yang disembelih kambing. Ismail alaihissalamnya tetap hidup. Makanya kita harus bisa mensyukuri nikmat kehidupan. Orang sakit kemudian divonis mati kok kemudian sembuh, itu kan seolah-olah hidup kedua itu. Minggu lalu itu saya meruqyah orang yang secara medik itu sudah divonis mati. Dia itu sebenarnya 2 tahun yang lalu sudah saudaranya sudah bilang bahwa kamu diperiksa aja, nggak mau. Anaknya itu orangnya merasa sehat-sehat saja itu. Terakhir kemarin sebelum Ramadan dia masih bawa kendaraan Semarang ke Jogja bolak-balik. Kemudian badan nggak enak banget. Ketika general check up, ini baru minggu lalu ini, sekarang di rumah sakit, itu ginjalnya sudah gagal ginjal. Seminggu kemarin sudah cuci darah sudah 2 kali. Kemudian ternyata ada kanker sudah selebar 11 kali 11 di sini. Kemudian paru-parunya sudah kerendam cairan 1 liter. Sehingga dokter mengatakan versi medik itu tinggal tunggu waktu aja. Dan itu dikabarkan kepada kakaknya mengabarkan kepada adiknya yang sakit itu. Maksudnya biar mau sholat. Saya diundang itu karena untuk urusan yang non medik itu. Karena orangnya nggak mau sholat ini. Akhirnya kita buka dompetnya. Biasanya orang nggak mau sholat itu karena jin. Di dompet itu ada raja, ada buhul, ada 8 itu. Ini pedagang kopi, warung kopi lah, yang bukanya selalu malam. Itu di dalam dompet itu ada raja-raja. Kita temukan ada 8 itu. Saya bilang, ngapunten Pak, ini saya buang. Ini kita buang. Akhirnya kita buang. Kemudian kita ruqyah. Kemudian waktu itu saya ngajak Amar, ngajak Abdullah. Kita bacakan Al-Fatihah, kita bacakan Al-Baqarah. Baru masuk Al-Baqarah sudah nangis, sudah jengkit-jengkit itu. Dibacakan sampai akhirnya kita pindah ke akhir Al-Baqarah. Kemudian kita bacakan Ayatul Kursi, kita baca Qul Hu Falaq Nas.
Kemudian saya ruqyah dengan ruqyahnya Malaikat Jibril alaihissalam. Reda, dia reda. Nah, kemarin saya dikabari sama kakaknya, alhamdulillah sudah mau sholat. Jadi sekarang kalau dengar adzan sudah minta diwudukan, kemudian sholat. Nah, sekarang sudah di rumah sakit, lagi dicoba diangkat cancernya, kalau memungkinkan, itu pun karena kondisi fisiknya sudah sangat berat. Nah, jadi nikmat kehidupan yang kedua, betapa harus kita sebenarnya ini bisa kita rasakan setiap hari ya. Kalau kita bangun pagi kok sehat, itu kan nikmat kehidupan yang berikutnya lagi. Kita kan barusan meninggal toh. Kita baru tidur kemudian dibangunkan. Kita baru tidur dibangunkan. Demi Allah Bapak Ibu semuanya, saya tuh sekarang lagi ngerasain nggak nyaman banget ya. Badan saya tuh nggak nyaman banget ini. Jadi separuh badan saya tuh gering-gering terus itu loh. Ini nggak enak banget ini. Tangan itu rasanya keju gitu, kaki juga keju gitu. Makanya saya sama istri bilang kalau terjadi apa-apa dengan saya gitu, ya mudah-mudahan sih sehat gitu. Tapi kita kan nggak tahu. Sehingga saya memaknai ketika bangun tadi kok iso tangi, itu betul-betul bersyukur gitu. Karena sebagian orang nggak bangun lagi kan. Nah, Ismail alaihissalam kalau bicara tentang status waktu itu perintah sembelih kan harusnya sudah meninggal. Ya enggak, tapi ketaatannya kepada Allah ternyata berbuah solusi. Ini juga yang saya ambil. Mudah-mudahan dengan taat kepada Allah maka diberi kehidupan yang kedua. Kemudian kita juga belajar tauhid di sini dari kisah Ibrahim alaihissalam. Orang ini tadi yang adiknya sakit ini sekaligus cerita ke saya, Ustadz, saya juga sebenarnya pengen ngajak dengan diskusi dengan kakak saya. Saya statusnya adik, kalau diskusi kadang-kadang suka malah jadi debat. Beliau ini dokter, dia dosen fakultas kedokteran di universitas negeri yang sangat terkenal. Saya nggak nyebut universitasnya lah. Dosen di fakultas kedokteran di universitas negeri yang sangat terkenal. Dia ini khotib Jumat, orang ini. Dia juga adalah wakil takmir di sebuah masjid yang besar. Orang ini punya guru spiritual di Solo. Setiap 2 bulan sekali orang ini ke Laut Kidul untuk seserahan, ke Nyai Roro Kidul. Terang-terangan itu. Dia bilang, "Loh kok manut karo guru spiritualmu? Ya guruku ngongkon salat kok. Ojo lali tahajud yo, ojo lali duha yo, ini yo ojo lali ngidul yo." Bayangin ini dokter loh. Ini beneran terjadi ini. Yeah. Sampai adiknya sudah menyampaikan beberapa ayat yang penting. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Dia merasa lebih berenergi jikalau melakukan itu. Bayangin, Bapak Ibu. Ada orang seperti itu. Orang sudah menjelang profesor loh ini. Sudah sebentar lagi profesor, masih bisa keganggu seperti itu. Makanya dakwah tauhid itu harus terus-terusan, nggak pernah putus. Bukan orang miskin kan, orang kaya raya loh. Masya Allah. Masya Allah. Jadi sekali lagi, mensyukuri nikmat kehidupan. Ini adalah hikmah yang kedua. Yang ketiga, ini terhadap perintah kurban itu, memberikan kelapangan pada orang lain atau saudara untuk makan daging. Dalam kasus ini makan daging. Karena banyak orang yang makan daging itu setahun sekali. Ya enggak? Banyak orang yang makan daging itu hanya ketika ketemu Idul Kurban saja, itu banyak sekali. Boro-boro untuk beli sate lah, dari mana uangnya? Ya enggak? Ada orang yang pengen banget makan daging itu enggak kelakon, itu banyak. Banyak. Wong saya saja setelah hijrah itu merasakan kok Arab jajan sate mikir 1000 kali. Iya betulan gitu. Dulu ketika longgar jajan kan nggak mikir. Sekarang mau jajan tengkleng sate itu mikir 1000 kali sekarang itu. Lah nanti habis segitu. Sehingga memilih untuk tidak. Ya kira-kira orang-orang yang nggak mampu ya begitulah kira-kira. Mungkin ada keinginan gitu. Tapi ya boro-boro untuk beli seperti itu. Maka di antara hikmah penyembelihan adalah memberikan kelonggaran kepada orang-orang yang sempit selama 1 tahun, mungkin dia tidak pernah makan daging. Buat yang biasa makan daging kan ya biasa wae makan daging, ya enggak?
Tapi baik buat yang nggak mampu like boro-boro daging. Sehari bisa makan nasi sekepel ya, alhamdulillah. Kalau kita lihat di YouTube ya, tentang kegiatan konten kreator yang di jalan-jalan itu, ya kan, itu mereka sudah muter seharian cari barang-barang bekas, cuma dapat 15.000 perak, 20.000 perak. Itu lah boro-boro makan daging. Gitu. Untuk bertahan sekeluarga aja sulit sekali. Maka di antara hikmahnya adalah ini, memberikan kelonggaran dan kelapangan kepada orang lain. Kemudian agar kita tidak ragu, di antara hikmahnya bahwa syariat Allah menciptakan hewan itu untuk dikonsumsi. Kan ada kan hujatan kepada Islam bahwa Islam itu kejam, ya kan, disembelih. Justru itu tuh untuk menunjukkan bahwa hewan diciptakan dalam rangka untuk itu dikonsumsi, bukan untuk disembah. Sapi disembah, ya kan, sapi nggak boleh disembelih, tikus nggak boleh diapa-apain. Di India kan ada kayak gitu, maka ini tuh untuk mempertegas bahwa ini loh ada syariat yang Allah perintahkan bahwa itu tuh untuk kalian, untuk dimanfaatkan. Jadi kita tahu betul bahwa itu memang diciptakan untuk kita konsumsi. Sekaligus fungsi lainnya adalah syiar kepada ahlu syirik. Karena orang-orang yang berbuat syirik itu menjadikan sembelihan itu sebagai syarat untuk persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kamu sembelih ya ayam cemani 3 ekor supaya bangunanmu kuat atau supaya tidak terjadi apa-apa. Itu kan menyembelih itu dakwahnya ahlu syirik. Ya enggak? Sering itu jangan mendengar disarati dengan menyembelih apa, disarati dengan menyembelih apa kan gitu. Ya kan? Jadi dakwahnya ahlu syirik itu seolah-olah itu adalah sakral yang memang terkait dengan seserahan kepada selain Allah. Maka ketahuilah Allah perintahkan untuk penyembelihan dalam rangka untuk mempertegas bahwa ini itu syariat Islam dan Allah mengizinkan untuk dikonsumsi. Dan ini adalah ibadah yang sangat agung. Nah ini tentang ibadah yang hendak kita lakukan. Ibadah yang hendak kita lakukan. Kita berharap betul mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah ini. Jadi itu sifat halim itu seperti itu, dia lapang dadanya. Kemudian orang halim itu dalam hal masalah muamalah dia punya toleransi yang besar kepada orang lain. Jadi orangnya humble, mudah di dalam bergaul. Tetapi dalam masalah akidah dia sangat kuat. Dia tidak toleransi dalam masalah akidah. Itu sifat orang halim. Dan al-halim itu salah satu sifatnya Allah, bahwa Allah itu lapang sekali. Orang berbuat banyak dosa-dosa itu masih ketika dia balik kepada Allah masih diampuni. Makanya ketika Fir'aun hendak mengucapkan la ilaha illallah Musa Rasulullah sama Jibril dimasukin pasir supaya nggak sempat ngomong, maksudnya itu. Karena kalau ngomong Allah tuh bisa mengampuni gitu. Karena saking luasnya, saking lapangnya. Sekali lagi, makanya halim pakai sifat fa'il yang mendukung atau mengandung makna sangat. Jadi apa-apa itu pakai sangat. Dermawan sangat, jujur sangat gitu. Dan bersifat lapang dada dengan posisi yang sangat itu nggak mudah. Ibrahim mencontohkan ketika ayahnya mengatakan, kamu tak rajam, pergi dari hadapanku, maka dia mengatakan salamun alaikum. Nah kita bisa nggak gitu? Kita dizalimi orang, semoga Allah menyelamatkan kamu ya, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu ya, semoga kebaikan selalu terlimpah kepadamu ya, bisa nggak? Orang kita disakiti orang ini, disakiti secara fisik misalnya, atau disakiti secara kalimat, wih loh wong nyebai badan dan sebagainya, kita sakit kita. Tapi kemudian kalimat yang keluar itu, kalau bahasanya Allahu yahdik, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, salamun alaikum, semoga keselamatan untukmu, dan saya akan berdoa untuk kebaikan untukmu. Ini loh, orang halim kayak gini nih, kita bisa nggak? Bayangin loh, ini dua aktor yang Allah profilkan untuk kegiatan ibadah kurban begini nih loh, begini nih loh.
Jadi kalau orang berkorban kok nggak menghasilkan begitu, lah terus gimana? Orang hajian kok nggak jadi orang halim itu gimana? Gitu. Iya nggak? Begitu itu. Rasulullah itu ketika para sahabat sudah menghunus pedang, sudah mau bunuh orang yang menghina Rasulullah. Rasulullah dihina-hina. Kemudian sahabat hunus pedang, mau dibunuh. Kata Rasulullah masih tersenyum. Sudah biarin aja. Jangan diapa-apain. Itu halim itu. Itu halim. Kita baru disakiti sedikit saja kita ngamuk-ngamuk luar biasa ya. Dan inilah diantara rahasia kebahagiaan para nabi. Dalam keterangan tafsirnya dikatakan lapang dada adalah kunci kebahagiaan. Karena dia tidak ada dongkol, tidak ada gerundel di hati, sehingga adanya cuma bahagia. Karena sebaliknya, jika hati sudah dipenuhi kemarahan, maka akan menjadi sempit dan akan berbuah keburukan. Orang kalau sudah hatinya sempit, lagi baca buku aja, yang diingat kesalahan orang lain, sehingga hatinya jadi sempit. Nah, ini yang tidak boleh terjadi bagi orang-orang yang sudah melaksanakan korban. Maka mengosongkan hati dari itu semua menjadi penting. Kemudian jenengan nanti lihat nih di Quran surah As-Saffat 102 mulai tentang yang kita bicarakan tadi, kemudian Al-Baqarah 124. Wa idhi betala Ibrahim rabbu bi kalimatin fa'atammahun qala ini ja'ilu kalinnasi imama qala wa min turiyati qala la yanalu ahdid dhalimin. Nah, ini merangkum tentang semua perintah-perintah kepada Ibrahim alaihissalam, termasuk di dalamnya adalah perintah untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Jadi derajat keimaman, di sini katakan wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Kemudian qala inni ja'iluka linnasi imama. Jadi orang yang sudah melaksanakan seluruh perintahnya dengan sukses mendapatkan gelar imam. Dan Ibrahim mengatakan, ya Allah, demikian juga untuk anak-anakku, ya Allah, keturunanku dijadikan imam. Maksudnya bagaimana? Orang tua itu kan punya program, kadang-kadang belum selesai sampai dia mati. Maka dia minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan anakku sineruske. Itu maksudnya ini. Jadi dia minta diteruskan oleh anak-anaknya. Maka jangan hanya saya tok yang dijadikan imam, ya Allah, tapi juga anak-anakku. Maka Allah menyebutkan katakan di akhir ayat, tetapi janjiku ini tidak menyentuh kepada keturunanmu yang zalim. Jadi nanti di keturunan Ishak yang kita tahu jadi orang-orang Bani Israel, sebagian itu ya tetap nggak dapat. Jadi ini persoalan tauhid. Jadi Ibrahim dari ayat ini disebutkan bahwa talinya adalah tauhid. Jadi walaupun keturunan Ibrahim alaihissalam kalau nggak bertauhid maka nggak bisa. Dia hanya bisa mendapatkan privilege untuk mendapatkan surga jika dia balik kepada ketauhidan. Nah, ini yang kita bahas pagi ini sebenarnya banyak sekali nih terkait dengan kisah Ibrahim alaihissalam ini, supaya kita mendapatkan kualitas ibadah kurban yang baik. Insya Allah sudah masuk suruk ini. Kalau nggak salah suruknya 40 kayaknya. 38. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua dan mudah-mudahan kita semua diparingi sehat. Saya juga minta doa kepadanya dengan supaya tetap sehat, bisa berkarya dan bisa mengarungi kehidupan dengan baik. Semoga semua yang sakit disembuhkan dan kita diberi kelapangan di dalam urusan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.